الله الرحمن الرحيم بسم الله الفاتح العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menjadikan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Ada manfaat, ada faedahnya galau. Mudah-mudahan kita dapat mengambil setiap faedah dan manfaat sehingga dapat jadi pembelajaran bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengurus dan jamaah Masjid Asmaul Baqi yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa berada dalam kebaikan, senantiasa bersemangat dalam menjalani Shiratal Mustaqim. Ustaz, belum nak meninggal saat. Iya, Shiratal Mustaqim itu dijalani waktu hidup inilah. Makanya kita mintanya sekarang ihdinas Shiratal Mustaqim, dan jawabannya fa'budni hadza Shiratul Mustaqim. Maka beribadalah kepadaku, kata Allah, itulah jalan yang lurus. Jadi dapatnya sekarang, Pak. Ya mintanya sekarang, dapatnya juga sekarang, bukan nak nunggu meninggal. Aman di dunia dak pacak melewati Shiratal Mustaqim, kaget yang akhirat sana yang kata jembatan lebih tipis dari rambut belah tujuh, lebih tajam daripada pedang, dak pacak melewatinya juga. Kalau di dunia dak pacak melalui Shiratal Mustaqim. Hari ini tema dari pemerintah kota tentang kelestarian lingkungan. Nah, baru-baru ini ada peraturan daerah. Kalau ada uang buang sampah, difoto denda 500.000. Ini serba salah sebenarnya kita. Kita nak mutunya, kita ngelaporkan, laju berpahala dengan tetangga. Ada juga yang mengusulkan, bertanya di grup pemerintahan itu, mak mano kalau ada uang buang sampah, bakar sampah. Nah, uang kita ni kan satu tingkat lebih peduli dari buang sampah sembarangan tuh, dia sampahnya dikumpulkan, dibakar. Uang dulu nganggap bagus mah itu. Tapi ternyata bakar sampah bukan solusi, justru jadi masalah baru. Dengan rumah-rumah makin padat, makin berdempetan, asapnya tadi masuk ke rumah wong. Kalau kita zaman dulu tanah masih luas, kita makan sampah tempat kita jauh dari rumah tetangga. Kalau sekarang berdempetan ini juga jadi masalah. Maka bertanya uang tu, kalau ada uang bakar sampah sembarangan, mak mano? Tinjau nomor kontak pelaporan dari WA. Cuma berpikir lagi kita, aman kita ngelapor, mak mano? Sisip dikit berbala lagi dengan tetangga. Iya, maka kami ngusul lebih bagusnya satu edaran, buat edaran melalui RT misalnya. Siapa-siapa yang galak buang sampah sembarangan, atau siapa-siapa yang galak bakar sampah sembarangan, jauh peringatan dulu.
Sudah sosialisasi, sudah peringatan, sudah, baru kaget tim khusus bisa dibuat tiap kelurahan. Kalau kejingok keliling, nah ada orang buang sampah, datangin juk surat, entah itu surat tilang, surat endo. Kalau nak ngandalkan dari masyarakat, dengan kontur masyarakat kita yang masih nak berdulu, kita ni masih nak berdulu kalau berani ngelapor ke kejadian yang macam itu. Dan dengan kondisi masyarakat kita yang kadang kalau ditegur nak marah, ketika ngelapor jadi balak, ketika ngelapor jadi masalah, maka memang perlu dari pucuk penanganannya. Sedangkan di bawah ini sifatnya kesadaran diri. Nah, insya Allah kalau yang di sini sadar kalau iya, buktinya pas selesai acara sampah tak ganti kan di sini dibuang di tempat sampah atau tempat sampahnya. Baik. Karena jarang kami nyingok tempat sampah bekas minum, bekas plastik selesai acara di sini. Di tempat lain tuh sering kami tegur, apalagi acara-acara di sekolah, di kampus. Kita sering mengadakan kegiatan keagamaan, ceramah agama, mengingatkan kepada ketaatan pada Allah. Cuma selesai acara sampah belamburan. Mak mana kita wujud kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? La tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan di muka bumi. Sedangkan kita untuk hal yang sepele, hal yang tangan kita masih sanggup untuk melakukannya, dan itu akibat tangan kita dewek, kita makan akibat kita dewek sampahnya, kita berat untuk meletakkan sampah tadi pada tempatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan edaran ini, yang penting ini disampaikan dulu Pak, kaget baru materi yang lain kan. Kami ngimbau untuk kita galo-galo, mulai dari diri pribadi, mulai dari keluarga kita ajak, kita ingatkan, kita himbau, jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan. Yang punya mobil-mobil kurang-kurangi, bahkan tak usah lagi muang bekas makanan tuh keluar dari mobil, muka dikit kacau untal. Kami pernah lagi bermotor, uang cak lemak ni untal, untung agak jauh, orang sudah dekat kena itu. Oh ya Allah, sama baik getinya. Nak dia ekonominya menengah ke bawah, menengah ke atas, kadang kalau tak punya kesadaran tu sama-sama baik. Kadang juga yang bermotor Pak, bermotor, bermobil, muka kacau. Kalau mobil tu muntal kasap rokok, bukan asap, abunya. Kalau buntung buangnya nian kan, abunya. Apa pedih mata ni, tengok depan, sambil naik motor sambil ngokok. Pernah ada cerita kawan tu tegurnya, jangan ngokok di jalan kamu ni, ini abunya kena mata wong. Ai katik-katik kena katanya, katik-katik pula katanya. Inilah tipikal umum kita, ketika melakukan kesalahan tidak galak ditegur, tidak galak dikatakan salah. Maka bagus-bagusnya dengan tipikal kita yang macam itu, jangan buat kesalahan, sadar diri baik. Jadi tidak ditegur wong, namunnya ditegur ada rasa dak lemah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kami sampaikan suatu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tentang pentingnya menjaga lingkungan ini, diantaranya iqamatis sa'atu wa fi badi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la yaquma hatta ya'risaha falyaf'al. Jika hari kiamat terjadi, dengar lagi nak kiamat, sementara di tangan kalian ada bibit tanaman, maka jika mampu untuk menanamnya, maka lakukanlah. Riwayat Imam Ahmad. Kita dengar lagi nak kiamat, ada bibit tanaman, di surga masih tanam. Ini makna luarnya. Makna dalamnya sedikit apa? Kalau kamu tahu, misalnya badan tak sehat lagi, tak sakit-sakitan, masih ada potensi melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan, lakukan, sampaikan, walaupun dengar lagi nak ninggal. Kita walaupun sudah tua misalnya, masih pacak nasihati anak cucu kita, nasihati. Masih pacak melakukan kebaikan, lakukan. Karena bibit tanaman itu bentuk luar dari kita berbuat kebaikan kepada alam, pada bumi. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan, ngasih tahu, ngajari mana benar mana salah, itu bibit kebaikan untuk saudara-saudara kita yang galak nerima kebaikan tersebut. Jadi jangan mikirnya itu tidak lama lagi juga, sudah-sudahlah ngaku ide-ide baik-baik. Dah, selagi pacak manfaat baik kepada alam maupun kepada insan, lakukan. Hari Jumat kemarin kami ngisi pengajian, Pak. Ada ibu-ibu tu nanya, Ustaz, apalah solusinya kalau buntu? Buntu ngapa, Bu? Buntu untuk makan, apa buntu untuk berbelian? Untuk makan kan? Nah, kalau buntu untuk makan, kebetulan tunjuk orang amplop kami itu, lambek lah, tak galak lambek. Kalau buntu untuk makan, lambek lah, tak galak deh. Ya sudah, kalau mak itu kita buat pengajian ini, kita beli dari duit kas, apa? Embek yang agak besar itu, yang 20 liter itu, Pak. Beli yang ada tutupnya. Siapa yang kiranya ada beras di rumah agak berlebih, taruh. Tak secantik, tak setengah cantik. Yang tak katik berasnya di rumah, embek. Tiap hari wadah tu taruh depan rumah ini, karena pengajiannya di rumah ketua. Taruh depan rumah itu, tidak usah ngomong, ngenjuk tak usah ngomong, ngambek tak usah ngomong. Karena kalau kita, kalau Bapak Ibu tahu tempatnya itu di Dipo. Ini stasiun kereta api, sampingnya itu ada nama tempat Jalan Dipo. Daerah itu daerah padat penduduk, tanahnya punya PT KAI. Jadi standar ekonomi mereka memang agak di bawah. Alhamdulillah agak nenggel. Disepakati, dibuat. Jadi ini salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita lakukan. Kecil memang, tapi bagi wong yang di rumahnya tiba-tiba tak katik beras, ibu laki tak yang biasa begawi jadi tak begawi, biasanya pacak beli kiloan, pacak beli karungan jadi kiloan, pasti bodak katik duit nian dia bisa
tetap dapat bantuan dari kawan-kawan dia tanpa perlu dia minta, tanpa perlu dia minta. Jadi ngambek baik silahkan, tak usah melapor-lapor. Nah, cuma kami pesankan umat Islam itu umat yang senantiasa menjaga izzahnya, menjaga ifahnya. Jadi kalau tidak perlu jangan ngambek. Kadang ketakutan kita tuh macam itulah. Kaki ada yang memanfaatkan kebaikan, maka perlu penyadaran. Balik lagi tentang kelestarian lingkungan. Kalau ada bibit tanaman, tanam. Ada tanah kosong, isi. Insya Allah ada faedahnya kalau bagi kita, ada manfaatnya kalau bagi kita. Aku nanam jambu Zat, lah besar jambu tadi, embek wong buahnya, giliran sampahnya, daunnya nyampak tetangga ribut, giliran buahnya banyak dia nak melok ngambek. Nah, ini bagi yang tetangganya sadar diri baik. Bagi kita ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang menanam tanaman berbuah tanamannya dimakan oleh hewan atau diambil oleh wong, maka itu sedekah baginya. Nah, cuma ada lemah kita nanam wong manin. Ya kalau mak itu jago-jago pagar tinggi genian namun tak galak kan. Bagi-bagi yang galak ngambil, ingat-ingatlah, ngambil suatu yang bukan hak kita itu haram. Maka ingat kalau dulu masih kecil pernah ngambil jambu tetangga, kalau masih ingat di mana tempatnya datangi ngomong. Bila perlu gawak kebuahan, apa gawak oleh-oleh, temu nih yang punya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapo siapa ini? Aku yang dulu galak ngambil jambu kamu Pak. Minta maaf, minta syukurnya supaya hidup kita berkah. Karena dulu ada kejadian macam itu. Dia lagi kelaparan, lewat pinggir sungai. Di sungai itu jingoknya ada buah apel. Embeknya, makannya, karena lapar tadi. Pas lagi makan teringat dia, pohon buah apel ini pasti lagi kebun jadi. Tak kelokaknya di sungai itu ada apel. Kalau ada iwak wajar kan sungai ada apel. Telusuri lah sungai tadi sampai ketemu kebun apel. Di kebun tadi dia nyari siapa yang punya. Lah ketemu yang punya tadi, dia ngomong, aku minta maaf, minta syukurnya, aku tadi ngambil apel ini yang hanyut di sungai. Mak manalah supaya kamu gitu. Ada tak kita macam itu? Nemu duit di jalan, tengok aman 1.000 2.000 lewat ke 50.000 bercepat kaki nutup. Pak katanya. Tengok kanan, tengok kiri, katik uang masuk kantong. Itu tidak dicarinya. Lah sudah dicarinya, ketemu dia minta gitu, kata uang tadi, kalau kamu nak kau ikhlas ke buah tadi, kamu nikah sama anak aku. Mungkin masih SMP, jangan dia disuruh macam itu. Lemak kalau anaknya tadi jelas yang mana. Dia omong ke bulu, anak aku ni buta, peka anak aku ni lumpuh pula. Nah mau mana buta, tuli, bisu, lumpuh, cak boneka. Untung masih baca nafas. Oh kalau gitu macam itu
Aku mikir-mikir dulu Pak, lagi gitu. Iya, tahu-tahu beli kaget. Jalan beli apel, taruh di situ. Nah Pak, tulisanmu, minta maaf ya aku sebelumnya. Daripada nikah cak tadi, berat hati wong tadi, berat hati dia. Tapi karena dia mikir minta halal tadi, dah nikah. Dinikahkan nggak ada zaman sekarang, agak beda. Zaman sekarang nyingok dulu Pak, memang dulu boleh nazar itu boleh. Zaman sekarang mau nikah kan kadang pas ijab kabul lah sudah disanding tuh. Kalau zaman dulu indah, Tino tuh di kamar dulu. Lagi kalau laga agak pagu nih, Tino di kamar tadi selesai ijab kabul masuk lalu. Bagus juga, tidak kejinguan dari awal udah empet tuh kan. Nah ini tak diijab kabulkan bapaknya, sah selesai. Tino tadi dalam kamar, lanang tuh suruh masuk. Pas masuk terkejut dia, keluar lagi. Pas masuk tadi dia di kamar itu nyingok anak dari bapak tadi, terkejut keluar lagi, ngelapor sama bapak itu. Pak, siapa juga kamar itu? Anakku. Kata kamu butuh bisu, tuli, lumpuh, apa belagak sehat mah itu? Terkejut. Kata bapak itu, dia butuh karena tidak pernah nyingok maksiat. Anaknya taat ibadat, tidak pula nak kelihatan. Dia bisu karena tidak pernah ngomong hal-hal yang buruk, terjaga lidahnya. Dia tuli karena tidak pernah dengar hal-hal yang maksiat, tidak galak bergunjing, bengkok. Dia lumpuh karena dia tidak pernah melangkahkan kakinya, melenggangkan tangannya ke tempat yang Allah murkai. InsyaAllah. Wih, berarti bagus nih ya ini. Inilah betina soleha. Akhirnya nikah, sekian lama punya anak. Anaknya itulah, kalau dalam kisah itu disebutkan, itulah Imam Syafi'i. Wajar bapaknya menjaga diri, sempat hilap, Allah buat hilap tuh. Kalau tak ada cah itu sekarang giunya bertemu dengan bini yang juga menjaga diri, lahirlah anak yang luar biasa. Kami dulu waktu SMA pernah juga baca buku 42 kisah. Zaman-zaman agak modern itu zaman zaman Imam Syafi'i cerita tadi, bapaknya Imam Syafi'i. Ini masih agak tahun 90-80-an kisah. Jadi ada seorang murid, dia melok kepada seorang syekh, seorang guru. Tapi bahasa kita mondok lah Pak, di Mesir sana. Tapi kondisinya ekonomi saat itu tidak bagus, mereka kelaparan. Dalam kondisi lapar tadi, murid tadi keluar dari pondok, bukan berhenti, keluar baik jalan-jalan. Pas keluar, terciumlah bau makanan. Manjat dia. Manjat masuk jendela wong. Di jendela tadi ada wong lagi masak. Bukan lagi masak, lah sudah masak. Makanannya lah sudah di pucuk meja. Wongnya tak ganti. Wongnya tak ganti. Akhirnya dimakannya. Pas lah masuk mulut dan ditelan, berdetak hatinya. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Muntah lagi. Pas muntah dia lagi ngadep ke gurunya. Wahai guruku, aku sudah maksiat, celaka aku. Ngaku? Aku tadi pas lagi lapar, tercium bau aroma makanan, aku manjat masuk jendela rumah, aku makan. Ketika ingat pas lagi makan tadi teringat aku
bahwa apa yang kulakukan ini maksiat, ku muntahkan lagi. Mak mana solusinya guru? Dijawab oleh gurunya, kau harus bertanggung jawab. Harus tanggung jawab. Mak mana bentuk tanggung jawabnya? Kau ngadep nemu wong tadi. Datang dia ngadep ke tempat rumah tadi. Yang punya rumah tadi single pegang. Single mama, bukan single mama punya anak, tidak punya anak. Akhirnya dia omongkan, aku tadi makan ini. Sudah, ngapa kamu muntahkan? Karena aku takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Tino tadi ngomong, aku nyingok pas kamu makan tadi. Aku takut tapi maka ku biarkan baik. Ditanya sambil ngawak Google, mana supaya diritoi dia ni? Akhirnya yo dinikahkan juga. Gara-gara perut lapang dapat bini. Iya cuma karena dia ketaatan pada Allah. Jadi jangan takut, di balik suatu peristiwa yang mungkin buruk bagi kita ada hikmahnya, ada pembelajarannya. Kita kadang merasa itu jelek bagi kita, tapi bisa jadi dari yang kita anggap jelek itu suatu hal yang baik. Bahkan bisa juga suatu yang kita anggap jelek tadi justru cara Allah menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering baca surah Al-Baqarah tentang la tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan. Kerusakan ini ya banyak halnya, baik bentuknya fisik maupun moralitas. Jangan kita lakukan kerusakan-kerusakan itu. Kadang kerusakan yang tidak sengaja kita tanamkan kepada anak cucu kita ialah kebiasaan berbohong. Mana itu kebiasaan berbohong? Kadang tanpa sengaja kita nakut-nakuti anak kita dengan sesuatu yang tak ganti. Kalau secara ininya psikologinya itu bisa menyebabkan anak itu jadi penakut, traumatik dan lain sebagainya. Itu bentuk kerusakan yang kita tanamkan juga. Apa kita omongkan? Tak usah keluar, lagi culik wong. Ngomong baik, malesnya kui. Iya, punya anak lagi usia TK, SD, sore hari nak main, tak usah keluar, lagi culik wong. Secara omongan itu dikit kita ngomong, tapi itu menanamkan keburukan kepada anak cucu kita. Satu, dia makin besar tahu bahwa yang kita omong itu bohong. Berarti kita secara tak langsung ngajari dia berbohong. Yang kedua, kita tempelkan keburukan kepada dia berupa rasa takut. Lebih bagus kita ngomong, nak atau cung, nenek ni, ibu ni lagi capek main di rumah weh. Oh ibu ni kunci pintu sudah. Daripada kita ngomong di luar tu, lagi diculik wong, mudi ke? Kita tanamkan hal-hal yang baik. Kita anggap hal macam itu biasa. Oh daripada dia main di luar segala macam, tak tahu kita ada apa-apanya. Kita secara tak langsung kita mikir, itu hal yang biasa. Tapi itu keburukan. Makanya ketika dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan, janganlah kamu buat keburukan, dijawab oleh mereka, tidak. Justru kami inilah yang memperbaiki. Kami inilah wong yang melakukan kebaikan.
Ini bukti dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tipikal manusia yang dia ngelakukan keburukan tapi tak ngerasa. Dia melakukan keburukan tapi dia tak ngerasa. Samalah dengan wong tadi yang bakar sampah. Dia bakar sampah tadi, dia ngerasa itu bagus. Daripada sampah ku buang basing bail, mak ku bakar. Cuma dia tak tahu efeknya dengan bakar sampah tadi. Bisa jadi tetangga tadi yang sudah tua, kena penyakit asma pula, tersiksa gara-gara dia. Bisa jadi tetangga tadi yang punya budak kecil bayi, belum baca, ngisep asap, masuk rumah sakit. Banyak hal-hal sepele yang kita anggap, hal-hal yang kita anggap sepele, yang ternyata kerusakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ar-Rum ayat 41 dikatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Wahai orang-orang, zaharal fasad, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Allah berikan sedikit dari dampak perbuatannya supaya mereka kembali. Kerusakan di daratan dan di lautan ini banyak sudah kejinguan di kita. Tak usah jauh-jauh, Pak. Kami yakin uang bangun rumah itu pasti lebih tinggi daripada batas banjir. Ada yang tinggi kan 20 cm atau setengah meter di tingginya dari batas kalau banjir. Tapi jingoklah sekarang 20 tahun lagi bangun, 30 tahun lagi bangun, yang tempatnya biasanya lebih tinggi dari banjir, inilah banjir. Ngapa? Akibat ulah tangan manusia. Mana itu kehendak Allah, itu banjir itu? Iya, kehendak Allah. Tapi asbab musababnya ulah tangan kita. Tak kata aku nganukan itu. Iya, kamu tak nyumbang banyak, mungkin nyumbangnya dikit. Orang sampah sembarangan tadi kan, pagit besar dikecil ke. Gorong-gorong dah sepakat 30 cm sewa. Kanan 30 cm, kiri ngemek 30 cm. Pas bangun habis kenyo. Sisa sekilan cuma pagitan. Giliran banjir geluh. Woi, dah saronian banjir ini, kamu nutup aliran banjir. Belum lagi yang nutup rawo-rawo. Rawo-rawo, Jako Baring dulu kan rawo. Bapak kami pernah dulu nak diinjuk uang tanah di Jako Baring, tak galak. Jalan kati rawo galau. Dah ditembun oleh wong. Timbun jadi perumahan. Banyu nak lagi ke mana? Banyu secara hukum alamnya dia nyari tempat yang lebih rendah. Jadi beradu tinggi baik sekarang. Ada duit tinggi ke? Bejolah kaki yang tak ada batik duit terendam. Nah, bapak tu akibat dari wong tinggi ke bapak yang manjing dia tidak apa. Oh, nyamui be pak. Yo, nyamui be. Yang penting bagi kita jangan jadi bagian wong yang melakukan kerusakan. Bila perlu, kalau wong tadi pagitan dikeciknya dia nghabiskan tanahnya, ngalah dikit kita besar dikit yang bagian kita. Cuma jangan dia omong kaku wakaf. Kalau wong dia omong wakaf tapi sempet wong juga, itu tetap tanah kita, cuma kita jadikan bagit. Jadi tak ganggu wong lagi. Kadang wong ni ada tipikalnya bukan tanah dia, tanah bersama embed, tau nggak sih? Belakang rumah nenek 12 sudu situ
Dulu kami berenang di pinggir daman itu. Sekarang daman tulah jadi rumah. Ngempet nenjol tamu dapur taruh daman. Lama-lama tegak kenyo di situ ni rumah. Pilihan nak diusut oleh pemerintah, nak dibongkar oleh pemerintah, nangis-nangis minta ganti rugi. Yang salah siapa? Yang minta ganti rugi siapa? Nah itulah tipikal pemerintah. Liulihum ba'dallazi amilu. Allah tunjukkan. Nah ini akibat, sedikit akibat dari ulah kamu. Lembang banjir itu sedikit balasan dari Allah dari ulah tangan uang-uang yang tak bertanggung jawab ini. Yang kemarin Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat banjir bandang sampai mati lampu. Itu juga sedikit dari Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Karena mereka menggondoli hutan-hutan. Dijadikannya sawit galau. Bukan tak boleh berkebun sawit, Pak. Boleh berkebun sawit, tak apa-apa. Cuma ya jangan sampai hutan pula digondoli. Jangan sampai pula kelebihan. Apa efeknya? Nah, itu sedikit dinjuk cuma. Bayangkan kalau banyak ya. Kita aman ulah tangan kita dipales dengan utuh, tak sanggup gitu. Baiknya Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang dibuat tadi tujuannya ditunjukkan bagian balasannya tak katik lakukan kecuali supaya mereka kembali. La'allahum yarji'un. Bukan karena Allah benci. Dinjuk peringatan, dinjuk ganjaran dari perbuatan hukuman, tujuannya supaya sadar. Kalaulah sadar baca kembali memperbaiki diri. Nah, mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang memperbaiki diri. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang kembali memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Intinya marilah kita jaga lingkungan kita, jangan kita menyumbang keburukan yang akan mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mari kita himbau anak istri kita, keluarga kita untuk sama-sama mencintai alam kita, supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Ini kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampunan. Kalau ada yang nak ditanyakan, didiskusikan, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya sedikit tentang tadi yang kita sebagai orang tua atau tadi menggunakan sifat kebohongan. Ya. Nah, tapi Ustaz, kebohongan ini tujuan kita itu baik. Jadi kalau kita menjalankan jujur, agak jauh dari rumah. Jadi cucu itu masih belum sekolah. Nah dia berkata kalau pagi-pagi di rumah, neneknya kadang bilang sama mamanya mau ke rumah neneknya agak jauh. Jadi kalau dengan siapa? Nenek, jangan. Sekarang sudah bercurigaan, tapi itu curi namanya. Kalau mau ke sini, nenek nanti telepon aja mau
nenek jemput gitu. Nah, tapi itu kan suatu kebohongan kan. Ya. Tapi dilanjutkan maksudnya harus jangan dia pergi sendiri. Sekolah agak jauh kan. Ya, anak sekolah itu sudah. Jadi bagaimana itu solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya jangan bohong. Ubah kata-katanya. Ya sudah, tunggulah. Kaget nenek jemput. Saya itu baik. Tidak usah dia omongkan ini bahaya. Bahaya itu memang bahaya kalau rumah jauh. Kita tidak tahu di jalan ada motor, ada mobil segala macam. Cuma daripada kita nakuti dengan diculik segala macam, kita omong ibe. Tak usah, tunggulah di rumah, kaget nenek yang jemput. Atau tak tu omong ibu dengan anak tadi. Anteru anak kamu tu. Iyo. Sekubung tuanya nganter. Intinya jangan kita budayakan bohong. Walaupun tujuan kita tadi baik, takut terjadi apa-apa di anak cucu kita. Tinggal diubah be kata-katanya. Itu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuquhu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik fawathiqillaha humma rabitataha wa'addim waddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.